Audiobook Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Karya Martin Lings, Abu Bakar, Siroj Al-Din. Bab 25, Kiamat. Salah satu pernyataan yang paling sering dikemukakan orang-orang kafir adalah bahwa seandainya Tuhan benar-benar ingin menyampaikan risalah untuk mereka, tentu Dia akan mengutus malaikat. Untuk hal ini Al-Quran menjawab. Allah Ta'ala berfirman, "Kalau seandainya ada malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat yang menjadi Rasul." Quran Surah 17 ayat 95. Turunnya Jibril dari waktu ke waktu tidak membuatnya menjadi seorang Rasul dalam pengertian Al-Quran. Untuk menjadi Rasul, perlu menetap di bumi, di tengah orang-orang yang menjadi sasaran risalah itu. Wahyu juga berkata, di dalam Quran Surah 25 ayat 21-22, "Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya, mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, hijran mahjuro." Demikianlah yang mereka minta, namun sebuah hijab menghalangi antara langit dan bumi. Hal itu akan berakhir ketika terjadi benturan langsung dengan langit yang menyebabkan kondisi duniawi ruang dan waktu lenyap. Bahkan bumi itu sendiri akan hancur berkeping-keping. Pada hari itu, manusia akan seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Quran Surah 101 ayat 4-5. Suatu hari yang menjadikan rambut anak-anak beruban. Dalam Quran Surah 73 ayat 17. Hari akhir ini dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Quran. Itulah kiamat yang telah dekat. Amat berat huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Quran Surah 7 ayat 187. Saat itu belumlah tiba. Ketika kitab suci mengatakan bahwa waktunya dekat, haruslah diingat bahwa sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah 22 ayat 47. Namun, masa kerasulan tidak lain hanyalah persiapan menghadapi kiamat. Ini sesuai hakikat segala sesuatu, bukan sesuatu yang duniawi saja, melainkan dalam konteks yang lebih luas. Sebab, jika ada campur tangan Tuhan untuk memantapkan sebuah agama baru, maka perlu ada perantara yang melintasi antara langit dan bumi. Tidak perlu ada sesuatu yang hebat untuk mentransformasi kondisi duniawi. Namun cukup menjadikan masa kerasulan Nabi itu istimewa, seperti pada masa Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Al-Quran berkata mengenai Lailatul Qadar, atau malam kemuliaan, suatu malam ketika Jibril datang kepada Muhammad di Gua Hira. Allah Ta'ala berfirman, "Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril." Sesuatu yang tidak ada taranya itu meliputi seluruh periode hubungan antara Nabi dan malaikat yang utama. Mengantisipasi kiamat adalah mengantisipasi pengadilan. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Demikian pula setiap kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Sebab, wahyu merupakan perwujudan keabadian dalam kehidupan yang sementara. Atau dengan kata lain, perwujudan dari pengadilan terakhir. Hal ini berarti pada banyak kasus baik Nabi sendiri telah memprediksikannya atau tidak, tujuan akhir surga dan neraka tampak jelas. Kebaikan dan kejahatan yang tersembunyi dalam-dalam akan diungkap ke permukaan. Kehadiran Rasul juga membawa dampak yang sama karena daya tarik dakwah Nabi telah mengeluarkan semua orang-orang yang mengingkarinya dan menarik orang-orang yang menerimanya ke dalam orbit kesempurnaannya. Segera dapat dipahami bahwa wahyu itu akan menyebabkan kebaikan itu mengatasi diri mereka. Namun,
Hal itu bukan hanya menyusahkan, melainkan juga mengejutkan banyak kaum mukmin. Beberapa orang yang selama ini dikenal orang baik, tiba-tiba menjadi sangat jahat. Al-Quran mengatakan bahwa mereka harus menerima hal ini, karena ayat-ayat Al-Quran dapat meningkatkan perlawanan dari musuh terburuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah mengulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Quran Surah 17 ayat 41. Dalam ayat lain, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran Surah 17 ayat 60. Sebelumnya tak ada seorang pun yang tahu tabiat Abu Lahab yang sebenarnya. Sebagai contoh lain, Abdurrahman bin Auf bahkan berteman dengan pemimpin Jumah, Umayyah ibnu Khalaf. Al-Quran mengajukan cerita yang sama. Bagaimana Nuh mengeluh kepada Tuhan bahwa dakwahnya hanya semakin memperlebar jurang antara dirinya dengan mayoritas kaumnya. Allah berfirman, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Quran Surah 71 ayat 6. Itulah bagian akhir dari bab 25. Bab selanjutnya, bab 26, yang berjudul 3 pertanyaan.